Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Fianalita, NIM 19053063. Di sini saya akan menjelaskan rancangan belajar saya pada bab 5 mata pelajaran ekonomi kelas 10 tentang uang dan perbankan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian uang dulu. Pengertian uang adalah sebagai benda yang dapat disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Sedangkan syarat-syarat yang kedua, syarat uang diantaranya yaitu A. Disenangi dapat diterima secara umum, B. Tahan lama, C. Nilai tetap dalam jangka waktu yang lama, D. Mudah disimpan dan mudah dipindahkan, E. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, F. Memiliki satu kualitas saja, G. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Yang kedua yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang terdiri dari uang sebagai alat penyimpan kekayaan, uang sebagai pembayaran masa depan, uang sebagai alat untuk menentukan harga, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Jenis uang terdiri dari pertama uang kartal. Uang kartal adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua yaitu uang giral, merupakan tagihan yang ada di bank umum atau demand deposit yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran, atau bentuk uang dapat berupa cek, giro, atau telegram transfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai uang. Yang pertama dari nilai pembuatannya. Nilai intrinsik yaitu bahan untuk membuat mata uang, misalnya beberapa nilai emas dan perak yang digunakan mata uang. Yang kedua, nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Yang ketiga, nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk ditukar dengan suatu barang. Berdasarkan nilai uang tersebut, maka timbul istilah berikut. Yang pertama, full bodied money atau uang penuh. Dikatakan demikian apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilai dengan batas bahan yang digunakan. Yang kedua, token money atau uang tanda. Apabila yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membawa uang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan uang. Permintaan uang, menurut teori Keynes, permintaan uang dilakukan masyarakat didasari oleh 3 motif, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua motif spekulasi, yang ketiga motif berjaga-jaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran uang. Teori kuantitas uang mempunyai pandangan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan perubahan harga. Yang kedua, teori sisa tunai. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, harga, barang, fasilitas, dan kekayaan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbankan. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bank. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bank secara umum. Yang pertama yaitu sebagai penerima kredit atau lebih dikenal dengan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan jam berjangka maupun simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran. Yang kedua yaitu sebagai pemberi kredit kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai perantara lalu lintas pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. Selain itu, bank sentral mempunyai fungsi yang pertama yaitu penyelesaian utang piutang, yang kedua mengedarkan uang kertas, yang ketiga wakil pemerintah dalam menerima pembayaran pajak,
Yang keempat, sumber dana pinjaman terakhir. Yang kelima, memegang cadangan kas sistem. Yang keenam, mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi. Ciri-ciri dari bank sentral itu contoh dari bank sentral itu Bank Indonesia. Bank Indonesia menurut UU nomor 23 tahun 1999 adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini. Tujuan utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas dari bank umum yaitu menghimpun dana masyarakat, memberi pinjaman kepada masyarakat, dan memberikan jasa lalu lintas keuangan masyarakat. Fungsi dari utama dari bank umum adalah: pertama, pengumpulan dana dari masyarakat. Yang kedua, pembiayaan atau mengeluarkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, peningkatan faedah dari masyarakat. Yang keempat, penanggung resiko dana masyarakat dari berbagai hal yang mungkin terjadi seperti inflasi. Fungsi utama dari bank umum yaitu memberikan fasilitas pengirim uang, penggunaan cek, memberikan garansi bank, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka panjang, tabungan, atau berbentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat. BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, usaha jual beli valuta asing, penyertaan modal, dan melakukan jasa perasuransian. Contoh dari bank BPR adalah bank desa, bank pegawai, LPN, LPD, LPK, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa bank. Produk perbankan terdiri dari kredit pasif dan kredit aktif. Kredit aktif produk perbankan diantaranya giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, deposit on call, dan deposit automatic rollover. Sedangkan kredit aktif produk perbankan dan ternyata kredit rekening rekoran, kredit reimburse, kredit accept, kredit dokumenter, dan kredit dengan jaminan surat-surat berharga. B. Jasa perbankan terdiri dari jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM, dan kartu debit, dan terakhir diskonto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan dan bank. Lembaga keuangan dan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam bentuk masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan dan bank berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank meliputi: yang pertama, lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, leasing. Yang keempat, dana pensiun. Yang kelima, pegadaian. Yang keenam, koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat berharga pada saat inflasi dan menarik surat berharga pada saat deflasi. Apabila pemerintah menghendaki menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual obligasi di pasar bebas. Bank Indonesia dalam kebijakan pasar terbuka dengan mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan sertifikat pasar uang. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan menurunkan pada saat deflasi. Ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena bunga kredit tinggi, maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjam akan tertahan karena modal diskontonya atau diskon rate polisi atau tingkat bunga yang dikenakan pada
bank umum atas pinjaman dana yang diberikan, maka jumlah uang yang beredar cenderung berkurang, begitu sebaliknya. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas, mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Cara baru untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat yaitu dengan cara mengubah minimum cash ratio. Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut bisa disebut dengan minimum cash ratio. Bila pemerintah menentukan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Yang keempat itu kebijakan kredit ketat, yaitu kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C, karakter, capability, collateral, capital, condition of economy. Tetapi pada saat deflasi, syarat dapat dipelonggar. Bank sentral berusaha mempengaruhi bank umum dalam hal memberikan kredit nasabah melalui berbagai macam peraturan kredit. Yang kelima itu kebijakan dorongan moral. Himbauan moral dalam kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Yang keenam, kebijakan snaring, yaitu kebijakan memuat nilai nominal pada saat inflasi, misalnya 1000 menjadi 100. Yang ketujuh, kebijakan devaluasi, yaitu menurunkan nilai mata uang asing dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor. Yang kedelapan, kebijakan revaluasi, yaitu kebijakan menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing. Hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.